Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa BSA semester 5 yang saya banggakan, insya Allah dalam pertemuan yang ketiga ini kita mulai membahas tentang materi kita yang berkaitan dengan mata kuliah filsafat bahasa, sebagaimana yang teman-teman telah pelajari pada semester 1, kemudian pada semester 3 berkaitan dengan mata kuliah filsafat umum, kemudian filsafat ilmu. Sedangkan pada semester 5 ini kita akan mengkhususkan objek kajian filsafat tersebut yang berkaitan dengan studi teman-teman semuanya, yaitu pada studi bahasa. Maka dalam semester ini kita akan belajar bersama kajian filsafat bahasa secara komprehensif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana objek filsafat bahasa pada hakikatnya. Objek filsafat bahasa secara formal tetap pada kajian filsafat, kemudian objek materialnya berkaitan dengan bahasa itu sendiri, yang berkaitan dengan bagaimana kita mengkaji tentang filsafat dari dimensi substansi bahasa. Baik, selanjutnya bagaimana perkembangan filsafat bahasa itu sendiri. Dalam beberapa literatur ternyata bahasa dalam kajian filsafat di sini sudah mulai pada zaman Yunani kuno, mulai pra-Sokrates, kemudian kaum Sofis pada zaman Sokrates, kemudian pada zaman Plato dan Aristoteles. Adapun pada kaum Sokrates ini mulai dari Xenophanes dan Ausora, kemudian dilanjutkan pada zaman Thales dan diakhiri dengan Parmenides. Itu pada zaman pra-Sokrates atau disebut sebagai zaman Yunani kuno. Nah, pada abad-abad modern kajian filsafat di sini ada beberapa tokoh yang bisa kita pelajari bersama. Yang berkaitan yang pertama yaitu John Locke. John Locke ini berbicara tentang gagasan ide, yang itu dia berbicara tentang dunia psikis atau pengalaman batinia yang disebut dalam bahasa keseharian kita disebut pembahasan tentang indera, yaitu sebagaimana yang diketahui dengan apa yang didapati oleh substansi indera, yaitu baik indera penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Jadi pada gagasan ide John Locke ini, dunia filsafat bahasa akan membahas tentang dunia empiris, yaitu pengalaman lahiria. Selanjutnya pada zaman David Hume juga berbicara tentang kajian filsafat bahasa, yaitu pengalaman lahiria, ya, atau disebut sebagai pembahasan dengan dunia empiris atau lahiria, yang nantinya akan berbicara tentang indera, bagaimana indera itu ditangkap dari kesan-kesan, kemudian pengertian-pengertian, kemudian gambaran samar-samar yang bisa direnungkan oleh indera itu sendiri. Baik, dalam perkembangan filsafat juga tidak hanya sebatas pada David Hume, kemudian John Locke, tapi juga ada perkembangan filsafat pada era Wittgenstein yang berbicara tentang Tractatus Logico atau teori tentang gambar. Jadi bagaimana dia berbicara tentang perkembangan bahasa dari teori-teori gambar yang dicetus oleh Wittgenstein ini. Kemudian pada periode kedua Wittgenstein juga berbicara tentang philosophical investigation, yaitu berbicara tentang bagaimana permainan bahasa itu sendiri. Itu dalam perkembangan filsafat modern. Yang selanjutnya pada substansi bagaimana filsafat bahasa ini melihat apa yang seharusnya dikaji oleh bahasa itu sendiri. Jadi dalam kajian bahasa, aksiologi bahasa berbicara tentang filosofis yang hasilnya akan mendapatkan hasil yang pragmatis dari substansi bahasa. Yang antara lain berbicara apa saja? Yang berbicara tentang aspek ontologis, kemudian aspek epistemologis, kemudian aspek
aksiologis yang tentunya akan mengkaji tentang kajian empiris atau kajian-kajian lahiria. Baik, bagaimana perkembangan yang teori gambar? Nah, teori gambar ini berbicara tentang hakikat bahasa, apa yang dikaji dari hakikat bahasa tersebut, yaitu gambaran logis realita dunia, yang nantinya bahasa akan mentafsirkan realita dunia tersebut dengan berbagai macam proposisi yang menghasilkan sebuah proposisi atomis. Itu dalam teori gambar dalam perkembangan yang dikembangkan oleh Wittgenstein pada abad pertama, yaitu tentang teori gambar. Jadi pada substansi dari filsafat bahasa ini sebenarnya mengkaji tentang bagaimana perkembangan bahasa dari awal pertumbuhan bahasa itu sendiri, kemudian dalam perkembangannya, dan juga filsafat bahasa ini juga mengkaji tentang filsafat analitis yang tentu pernah kita juga mendengar zaman-zaman bagaimana perkembangan dialektika manusia. Itu tidak lepas dari kajian-kajian filsafat bahasa atau kajian bahasa itu sendiri. Nah, dalam nantinya endingnya kita akan mengkaji pada tahapan terakhir dari filsafat bahasa, yaitu dari perkembangan hermeneutik, karena perkembangan hermeneutik ini adalah perkembangan yang mutaakhir dalam kajian filsafat, terutama dalam kajian filsafat bahasa, yang pada kegunaannya hermeneutik ini adalah untuk menafsirkan atau memahami ayat-ayat teologis atau ayat-ayat keagamaan yang tentunya kalau dalam Islam itu sebut ayat-ayat Quran, kemudian ayat hadis, yang bagaimana kita mentransformasikan makna dalam ayat-ayat kitab suci ditafsirkan menggunakan metodologi hermeneutik yang harapannya akan menghasilkan substansi makna yang konkret. Mungkin itu saja dalam perkembangan pendahuluan atau pendahuluan dari filsafat bahasa itu sendiri, yang nantinya pada intinya kita mencoba untuk bagaimana kajian bahasa ini kita mengkaji dari sisi-sisi substansi dari suatu bahasa. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.